Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Anissa Zawarahmani dengan NIM 2415613081. Kali ini saya ingin menjawab soal-soal untuk UAS mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Untuk soal yang nomor pertama akan saya jawab. Saya menemukan kasus Miniscribe Corporation tahun 1980, sekitar 1980. Untuk industrinya produsen hard disk drive untuk berlokasi di Amerika Serikat. Dengan ringkasan kasus yang saya dapat adalah, untuk ringkasan kasusnya, Miniscribe adalah perusahaan teknologi yang sedang menurun performanya. Untuk menutupi penurunan tersebut, manajemen atas perintah CEO melakukan manipulasi dalam proses dan laporan produksi agar terlihat bahwa perusahaan tetap memproduksi dan menjual dalam sejumlah besar. Salah satu taktik ekstrimnya mengisi kardus produk dengan batu bata, lalu mencatatnya sebagai barang jadi dalam inventaris. Untuk kecurangan yang dilakukan dalam siklus produksi yang saya dapatkan dalam kasus Miniscribe berikut ini adalah barang tidak diproduksi benar-benar fiktif, tetapi dicatat sebagai sudah selesai produksi. Yang kedua, ada kardus berisi batu bata dikirim dan dicatat sebagai produk yang dikirim dan siap jual. Nilai persediaan dan pendapatan penjualan dimanipulasi agar laba terlihat tinggi. Tidak ada pihak produksi, pencatatan, dan pelaporan dipegang oleh satu tim manajemen saja. Diabaikan atau dikendalikan oleh manajemen, tidak independen. Untuk siklus produksi yang terdampak adalah perencanaan produksi, pemrosesan produksi, pengendalian persediaan, pencatatan biaya produksi. Untuk evaluasi sistem pengendalian internal, kelemahan sistem pengendalian internalnya adalah tidak ada pemisahan tugas, stok opname fisik tidak dilakukan atau dipalsukan, tidak adanya pengawasan independen internal audit terhadap output produksi. Sistem akuntansi produksi tidak terintegrasi dengan pengendalian fisik di gudang. Pengendalian manajemen terlalu kuat. Berikutnya saya akan menjawab soal nomor 2. Menggambarkan proses utama siklus produksi sebagai kotak proses besar dan aliran data antar proses utama, entitas eksternal, dan penyimpanan data pada gambar proses utama 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Entitas eksternal, siklus pendapatan, siklus pengeluaran, manajemen, sistem buku besar dan pelaporan, siklus manajemen SDM dan arus dokumen, transaksi. Komponen utama dan penjelasan fungsional 1.0, desain produk, input kebutuhan pasar atau permintaan pelanggan dari siklus pendapatan, spesifikasi teknis. Output, Bill of Material BOM atau daftar bahan baku, daftar operasi atau routing, gambar spesifikasi produk, fungsi penting menetapkan struktur produk, standar bahan dan operasi dasar, perencanaan bahan dan biaya. 2.0, perencanaan dan penjadwalan, input perkiraan penjualan dan pesanan, pelanggan, siklus pendapatan BOM dan daftar operasi dari 1.0, daftar bahan baku, siklus pengeluaran. Untuk yang ketiga, operasi produksi. Inputnya, pesanan produksi, daftar operasi, permintaan bahan, tenaga kerja, kartu jam kerja. Outputnya, WIP, barang jadi, kartu pemindahan transfer slip, laporan konsumsi bahan dan jam kerja. Untuk alur data ringkas step by stepnya, perkiraan atau pesanan 2.0, perencanaan, keluarkan pesanan produksi dan permintaan bahan, 3.0, operasi, konsumsi bahan dan tenaga kerja, hasil WIP, barang jadi, 4.0, akuntansi biaya hitung HPP, laporan, manajemen dan buku besar, interaksi dengan siklus pengeluaran untuk pembelian bahan dan siklus pendapatan, untuk pengiriman atau penjualan barang jadi. Untuk soal nomor 3 adalah alur langkah demi langkah atau urusan proses. Yang pertama ada start, yang kedua ada formulir credit check, yang ketiga buat sales order dan packing list, pengambilan dan pengiriman barang, buat faktur atau invoice, posting ke buku piutang atau sales journal,
terima pembayaran, jika pembayaran parsial atau diskon atau retur, monitoring dan koleksi, adjustment and write-off. Untuk kontrol internal pentingnya, pembahasan otorisasi penerapan limit kredit persetujuan kredit, pemisahan tujuan sales order, pengiriman, pencatatan, pembayaran, rekonsiliasi, pencocokan arah invoice, pengiriman penerimaan pembayaran, rekonsiliasi harian atau periodik, dan aging piutang, bukti setoran dan pemeriksaan bank untuk mencegah kecurangan kas, pengaruh terhadap pembukuan setiap invoice menambah AR dan pendapatan setiap penerimaan menurunkan AR dan menambah kas, retur atau diskon mengurangi pendapatan dan atau AR. Untuk soal nomor 4 adalah siklus pengembangan sistem. Yang pertama ada inisiasi atau perencanaan, yang kedua analisis kebutuhan, yang ketiga desain sistem, yang keempat pengembangan atau coding, yang kelima testing, dan yang keenam ada deployment. Untuk kegiatan khusus untuk SIA atau akuntansi yang wajib diperhatikan adalah control audit, segregation of duties, reconciliation automatis, uji kendalaan, data, keamanan dan kepatuhan. Metodologi dan rekomendasi untuk proyek SIA ukuran menengah, hybrid gunakan waterfall untuk fase analisis dan desain, agile untuk pengembangan modul iteratif agar cepat dapat free. Baik, sekian untuk penjawaban UAS saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurangnya pemaparan materi yang saya berikan. Akhir kata, saya tutup dengan Om Santi 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 Om.